terkait kripto ini. Oke. Jadi untuk memulai investasi di kripto ini kita banyak hal yang harus kita pelajari, ya. Mulai dari membuka akun, kemudian menyiapkan modal yang modalnya harus uang. Oke, kembali lagi bersama Crypto Kisaran News. 2 minggu terakhir atau 3 minggu terakhir kita tidak ada update terkait kripto, ya. Kenapa? Karena Crypto Kisaran News lebih banyak membuat video yang terkait dengan perjalanan Crypto Kisaran News ke wilayah Aceh Darussalam. Jadi pada kesempatan ini Crypto Kisaran News akan mencoba membuat semacam gambaran, ya, terkait dengan investasi di cryptocurrency atau uang digital. Kenapa ini penting kita berikan gambaran? Karena kita menyadari bahwa dunia kripto ini masih terbilang baru, kemudian hanya segelintir orang saja yang menjadikan ini sebagai lahan investasi. Sebabnya yang paling utama ya kekurangan informasi terkait kripto ini. Oke. Jadi untuk memulai investasi di kripto ini kita banyak hal yang harus kita pelajari, ya. Mulai dari membuka akun, kemudian menyiapkan modal yang modalnya harus uang dingin, artinya tidak merupakan uang yang menjadi bagian utama dalam hal kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Jadi ini harus uang dingin. Jadi sifat investasi itu harus seperti itu, ya, uang dingin. Ini perlu diingatkan sekali lagi. Kemudian kalau kita investasi itu seperti yang telah kita ketahui bahwa investasi itu kita harapkan untung, ya, harus untung 2, 3, 4 tahun ke depan. Jadi kalau untung itu kita harapkan hari per hari, itu kita bukan investasi, tapi itu namanya kita dagang atau trader, ya, trader. Jadi untuk investasi yang sifatnya tahunan, ya, minimal 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau 4 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan, ya, banyak sebenarnya instrumen investasi yang bisa kita gunakan. Jadi misalnya tanah dan bangunan. Jadi dalam domain tanah dan bangunan ini kita bisa simpulkan seperti properti, ya, properti. Jadi tanah dan bangunan. Tapi juga bisa juga kita dengan berkebun, membuka lahan dan lain sebagainya. Tapi tetap saja risikonya bisa untung dan bisa buntung. Ya, dalam dunia kripto, ya, dalam dunia kripto kondisi ini biasanya ya kita sebut dengan jadi naga atau jadi cacing. Jadi naga atau jadi cacing. Oke. Selain tanah dan bangunan, ya, instrumen investasi lain yang biasanya sering dilaksanakan oleh orang golongan-golongan menengah ke atas itu adalah investasi di bidang saham, investasi di bidang saham. Kemudian ada emas dan kripto, ya, kripto atau uang digital, cryptocurrency atau uang digital. Jadi ini adalah 4 instrumen investasi yang sering kita gunakan. Lalu bagaimana dengan tabungan? Tabungan bukan tidak disarankan, tapi kalau kita bicara investasi, tabungan tuh hanya lebih cenderung menyimpan aset atau harta dalam bentuk uang. Tapi kalau sebagai instrumen investasi, saya sendiri agak ragu karena dalam tabungan atau deposito itu
memang tidak ada ruginya ya tidak ada ruginya, tapi untuk bisa jadi untung yang membuat kejutan dalam sejarah hidup kita, rasanya tabungan tidak bisa melakukan hal tersebut. Oke, kita akan bicara kenapa saya menyarankan sekarang ini ya kita harus investasi di kripto. Investasi di kripto ini memang perlu kehati-hatian ya. Jadi kita tidak mau lagi terulang masalah seperti BitConnect, Regal Coin, atau yang terakhir itu yang agak heboh di Sumatera Utara itu, atau khususnya di daerah Asahan itu BMW Cash ya. Dengan iming-iming keuntungan yang luar biasa, lalu orang berharap sebulan 2 bulan jadi kaya mendadak. Jadi dalam cryptocurrency atau dunia kripto sebenarnya hal itu bisa terjadi, tapi bukan hal yang bisa diperkirakan dalam waktu harian atau mingguan. Jadi tetap ada proses. Jadi semua ya instrumen investasi di bidang kripto itu tetap memerlukan proses. Ini yang perlu diingatkan. Jadi ada instrumen investasi di kripto yang sudah besar kian, misalnya seperti Bitcoin, Ethereum, atau Binance atau BNB ya. Itu harganya sudah gila-gilaan. Jadi macam Bitcoin tuh harganya udah menembus 400 juta. Kemudian Ethereum itu sudah menembus 28 juta, 32 juta. Untuk instrumen investasi memang bisa juga kita gunakan, tapi seperti yang saya bilang tadi, jadi naga atau jadi cacing, peluangnya tidak terlalu besar kecuali kita memang memiliki dana dingin yang cukup besar. Sekali lagi, dana dingin yang cukup besar. Tapi untuk kita yang kecil-kecil, yang punya hanya ratusan ribu, 200-an ribu, apakah kita bisa investasi? Itu tetap bisa ya. Artinya di dunia kripto itu masih dimungkinkan. Saya akan kasih gambaran kecil tentang koin yang kita sebut namanya sekarang ini koin micin ya. Kenapa micin? Karena harganya sangat murah, yaitu Shiba Inu misalnya, Shiba Inu. Oke, kita coba. Saya punya Shiba Inu itu ada di beberapa pasar atau market. Yang pertama di Hotbit saya punya sekitar 3 juta. Kemudian di Get.io saya punya sekitar 636.000 saja ya, sekitar 600 ribuan. Kemudian di Indodax saya punya sekitar 1 juta, 1,8 juta koin. Jadi kalau di total ya, itu hanya sekitar 5,5 juta koin Shiba Inu. Saat ini Shiba Inu itu potensinya memang luar biasa karena banyak yang menggambarkan dia akan meroket karena adanya Shiba Swap ya, Shiba Swap. Sekarang jumlah yang 5,5 juta tadi, berapa kira-kira besaran dananya? Oke, saya akan perkirakan sedikit. Jadi dengan harga, kita pakai harga patokan Shiba Inu itu sekitar 0,000007 ya, artinya 6 digit. Kemudian dikalikan jumlah koin Shiba Inunya yang sekitar 5,5 juta, maka modalnya sekitar 38,7 US dollar dengan kurs 14.000 ya, dengan kurs 14.000. Jadi kalau kita rupiahkan itu sekitar 540 ribuan. Sekali lagi saya ingatkan, dana ini harus dana uang dingin. Lalu kita perkirakan, kita nggak usah muluk-muluk, perkiraan kita sekitar 4 tahunan, artinya sekitar 2025 ya, karena kita buat video ini di 2021, kita anggap 2025 ya, 2025. Dana kita tadi ya, yang 5,5 juta koin tadi,
kita anggap saja harga Shiba Inu itu sekitar 0,001, maka kita sudah bisa ya, sudah berita mendapatkan sekitar 5.534 US dolar. Kalau kita sini saya anggap pakai USDT ya, Tether. Jadi udah 5.000-an. Itu sekitar 4 tahun mendatang. Itu jadi kalau kita rupiahkan itu sekitar 7 jutaan. Kita tidak bicara inflasi nih, kita baru bicara hitung-hitungan angka, dan kita tidak membicarakan tentang adanya pajak ya. Kenapa? Karena kemungkinan ke depan mungkin kripto ini juga kena pajak, khususnya di Indonesia. Tapi sekarang itu belum ada, jadi kita perkirakan saja sekitar segitu. Jadi sekitar kalau harganya di 0,001, maka kita akan dapatkan sekitar 7 jutaan dengan modal tadi 500 ribuan. Itu kalau harganya segitu. Kalau sekiranya harga Shiba Inu itu aja jatuh di 0,01, itu kita sudah mendapatkan 55.000 ya, 55.000 US, maka itu di kisaran di angka sekitar 77 juta. Itu kalau 4 tahun ke depan harganya segitu. Kalau bayangkan saja kalau seandainya harga Shiba Inu jatuh ke harga 0,1 ya, 0,1, ini kita akan mendapatkan yang lebih wah lagi, mungkin di angka 700 jutaan. Itu dalam 4 tahun ke depan. Kenapa saya menyarankan kita yang sekarang dalam masa pandemi ini nggak tahu berbuat apa ya, sebaiknya kita alangkah baiknya kita memulai untuk investasi di kripto, walaupun banyak syaratnya. Tapi kalau saya, gampangnya dari kripto itu, silahkan ambil koin-koin yang harganya masih micin tapi masuk dalam 100 besar koin atau token kripto yang masuk 100 besar coin market cap atau coin gecko, dan sudah listing di pasar. Nanti memang ada trik-trik kita cari koin micin yang baru ICO, tapi kemungkinan jadi cacingnya cukup besar. Tapi kalau dia yang sudah listing ya, yang sudah listing itu biasanya kemungkinan dia scam atau tiba-tiba bangkrut lah katakan, itu lebih kecil. Tapi kita sekali lagi memang harus riset, kemudian kita melakukan penelitian kecil terkait koin-koin kripto, termasuk projectnya, roadmapnya, tokenomiknya. Tapi untuk koin-koin kecil yang ada di pasar seperti Indodax atau toko kripto itu ya, yang kemungkinan scamnya sangat kecil, kita bisa memulai dengan uang dingin. Jadi sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, saat kita di masa pandemi ini ya, investasi bisa di bidang apa saja: tanah, bangunan, saham, emas, dan cryptocurrency. Kalau di tanah kita sudah tahu juga untungnya 2-3 tahun ke depan. Kemudian di saham begitu juga. Kemudian di emas begitu juga, dan di kripto. Tapi untuk saham memang pada saat ini bukan hal yang bagus ya untuk investasi. Tapi kalau kita punya uang dingin yang cukup besar, silahkan saja. Tapi untuk kripto dengan dana kecil masih ada harapan kita jadi naga. Jadi investasi yang seperti saya bilang tadi di Shiba Inu seperti ini ya, Shiba Inu, kita bisa lihat bahwa kalau kita misalkan ini kita jual seperti saya perkirakan tadi di harga 0,01 saja ya, kita lanjutkan ini, kita proses. Itu ada perkiraan nilainya. Ini namanya jual jemur kalau di Indodax ya, jual jemur. Nanti mungkin saja kita bisa mendapatkan sekitar 7 ribuan dolar lah,
7 ribuan dolar seperti yang tadi kita hitung di sini ya. Ini kalau 5 jutaan, kalau sekitar tadi saya bilang hanya 1 jutaan, berarti sekitar 1000-an dolar atau 10 ribuan dolar. 10 ribuan dolar. Dan itu sudah lumayan dengan investasi yang besarnya hanya 542.000. Oke, itu hanya sekedar gambaran kecil ya kenapa kita harus invest dari sekarang terkait kripto. Memang sih banyak penipuan-penipuan kripto yang kemarin sempat membuat dunia kripto itu jadi sesuatu yang harus kita jauhi karena banyak merugikan orang ya terkait dengan dana. Tapi sekali lagi itu disebabkan oleh ketidaktahuan kita terhadap kripto itu sendiri, sehingga dengan orang dengan iming-iming untung yang besar 45% per bulan atau 1% per hari dari modal yang kita tanamkan bisa saja terjadi, tapi tidak bisa terus menerus atau hari per hari, day per day. Bisa saja dalam 3 bulan sekali, bisa sebulan sekali. Jadi nggak mungkin sebenarnya kalau untung terus dalam setiap hari. Jadi instrumen yang tepat untuk di kripto selain trader kita berharian, misalnya di LM Trade atau di Bityard atau yang sudah tutup yaitu Snapex, itu bisa dilakukan jika kita punya waktu yang cukup luang. Tapi kalau waktu kita terbatas, sebaiknya kita hanya invest dan sekali lagi hanya menggunakan uang-uang yang dingin, artinya tidak menggunakan uang yang dibutuhkan dalam keperluan sehari-hari. Oke, demikian sedikit informasi terkait investasi di kripto. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita, karena pada saat pandemi ini kita tidak bisa keluar, tapi ini juga bagian dari harapan. Jadi kalau nanti di 1, 2, 3 tahun menjadi harapan, alangkah baiknya dalam setiap perjalanan hari ke hari kita masih ada harapan setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Terima kasih telah melihat video ini. Kalau Anda rasa ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, and comment. Dan kami mengharapkan kalau memang ada saran atau komentar yang positif, silahkan ditulis di bawah video. Oke, saya akhiri. Terima kasih telah melihat video ini. Sampai jumpa di video-video lain yang diproduksi oleh Crypto Kisaran News.